tengah-tengah kami. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup, Allah kami yang memberi kemenangan, memberi kelepasan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi firman-Mu, hamba-Mu yang bodoh yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau urapi dengan urapan khusus-Mu, sehingga setiap jemaat-Mu yang Engkau kasihi di tempat ini ataupun yang di live streaming Tuhan dapat merasakan jamahan-Mu, dapat merasakan urapan-Mu, sehingga kami tidak sama seperti kemarin, seperti waktu sebelum kami datang, tapi kami diperbaharui oleh pembaharuan Roh-Mu, diperbaharui dengan iman yang baru Tuhan Yesus, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bani Asap yang telah melayani kita. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Hari Minggu, haleluya. Apa kabar semua? Baik-baik. Wow. Terima kasih untuk ada Bapak Harap yang baru datang dari California. Selamat bergabung sama kita beserta Ibu. Demikian juga asistennya Ibu Ria. Selamat datang bergabung bersama kita. Tuhan memberkati. Pagi ini kita mau membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayatnya yang ke-25 yang berjudul Jangan Kamu Khawatir. Jadi kita sama-sama membacanya dari ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-34. Haleluya. Oke. Firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-25, judulnya hal kekhawatiran. Saya akan membacakannya yang 25 dan saudara yang berikutnya, dan sampai kita yang di terakhir kita akan bersama-sama membacanya. Hal kekhawatiran ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit yang tidak Oke. Oke. Saudara yang berikutnya, setelah burung-burung yang tidak menabur dan tidak menuai, namun burung-burung itu. Amin. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan rakyat? Perhatikanlah bunga bakul di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok tidak ada, dia akan lebih lagi dari kamu. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua ini dicari basa-basa dan kami Bapa yang sudah tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. 34 bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pagi ini kita sama-sama mau
belajar akan firman Tuhan tentang jangan kamu khawatir. Sebab selama kita hidup, khawatir itu pasti ada. Tergantung dari kadarnya. Ada khawatir yang sangat berlebihan, ada khawatir yang biasa-biasa saja. Tapi hari ini kita mau belajar apa yang dikatakan firman Tuhan. Khawatir kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia, khawatir itu sama dengan takut atau gelisah atau cemas. Jadi takut akan sesuatu, terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Itulah kekhawatiran atau takut atau gelisah atau cemas. Sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi atau apapun itu seringkali membuat kita gagal fokus karena khawatir kesehatan atau masa depan atau apapun, atau jodoh. Atau saya juga mengalami ketika pertama kali saya sampai ke Amerika, saya nggak punya basic atau skill bahasa Inggris, nggak punya kemampuan apa-apa. Dan ketika saya di luar, khawatir saya itu sangat besar. Kenapa? Karena sesuatu yang gimana ya? Ada hal yang membuat saya takut. Kalau nanti saya di stop polisi atau ditanya, saya mau jawab apa? Karena ada sesuatu. Jadi kekhawatiran itu wajar kepada setiap orang yang hidup. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Kalau Tuhan sudah mengatakan jangan kamu khawatir, pasti Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Dan seringkali kekhawatiran disertai dengan keadaan yang membuat kita cemas, dengan keadaan yang tidak nyaman. Seringkali kekhawatiran itu juga mengganggu segala aktivitas kita. Kalau saya dulu punya kekhawatiran atau kecemasan sebelum saya mengenal Tuhan, saya selalu cemas atau khawatir tentang masa depan saya. Karena saya tidak tinggal dengan orang tua, dan selalu saya berpikir, kalau nanti begini gimana ya? Kalau nanti begini, sesuatu yang belum tahu, belum pasti terjadi. Makanya dikatakan waktu ayat pembukaan tadi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kalau Tuhan katakan jangan kamu khawatir, jangan khawatir, cukup percaya saja. Makanya setiap seperti yang dikatakan di ayat tadi, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Seringkali kekhawatiran membuat kita terganggu di dalam kesehatan kita. Kekhawatiran bisa juga membuat kita susah tidur. Kekhawatiran bisa juga berdampak kepada sakit kepala atau sakit pencernaan atau keringat dingin, keringat yang berlebihan yang mengganggu kesehatan kita. Itulah hal khawatir yang senantiasa, yang selalu atau sering mengganggu kita. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang mengatakan jangan kamu khawatir, karena hidup ini lebih penting daripada makanan dan minuman. Haleluya. Ayatnya yang ke-27, kalau kita melompat, tidak ada seorang pun yang dapat menambah sehasta saja di alamnya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Seringkali kekhawatiran membuat kita stuck, membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Karena khawatir yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Kalau tadi kita udah membaca bahwa khawatir itu di dalam kamus bahasa Indonesia sama dengan takut. Takut karena sesuatu yang belum pasti terjadi. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7,
dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, seringkali khawatir itu menyerang kita karena kita meragukan penyertaan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan bersama kita, pasti kita bisa membuang keraguan itu, membuang ketakutan itu. Tuhan telah memberikan kepada kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah satu roh juga, khawatir, cemas, dan gelisah. Kalau itu menguasai hidup kita, percaya hidup kita akan terganggu, baik jasmani. Hal yang paling berat, kalau kita terlalu dalam tertindih oleh roh ketakutan atau khawatir, kebanyakan kita akan depresi atau stres. Itu hal yang lebih tingginya. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi ini mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi jangan diam saja. Kalau ketakutan itu menyerang kita, kalau khawatir itu menyerang kita, firman Tuhan katakan, Allah telah memberikan kita roh, bukan roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi jaminan dari Tuhan untuk kita tidak khawatir. Jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan dan minum pakai. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, tidak akan ada lagi roh ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kita kuasa. Jadi jangan diam saja, lawanlah kekhawatiranmu dengan mendekat kepada Tuhan. Dan lagi Tuhan juga memberikan suatu kekuatan kepada kita di dalam Matius 16. Coba kita buka di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-19. Matius. Ini cerita tentang ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu aku ini siapa? Ada yang membilang Yohanes Pembaptis, ada yang membilang engkau Elia, dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Ya, itu jadi yang dikatakannya, dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus. Di ayat ke-9 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketika Tuhan Yesus memberikan kuasa ini kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus, demikian juga semua kita yang disebut murid, semua kita pengikut Kristus, kita juga punya kuasa untuk mengikat apapun yang engkau mau ikat. Jadi dengan kata lain, Tuhan telah memberikan kuasa. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita untuk takut, untuk khawatir, untuk cemas. Karena apa? Kalau kita baca di ayat yang berikutnya, karena di dalam Matius 6 tadi, di dalam ayatnya di 31 sebab kamu makan ayatnya yang 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi semua orang yang takut, yang khawatir, yang cemas akan apa yang dimakan atau diminum atau yang dipakai. Dengan kata lain, setiap orang yang khawatir tentang masa depannya, tentang hari esoknya, untuk apapun itu, untuk makanan, untuk minum, untuk yang dipakai, untuk kebutuhan, dikatakan di sini, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau tadi di ayat 26 itu, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai.
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, jelas dikatakan bahwa Tuhan memelihara burung, apalagi kita manusia yang adalah ciptaannya yang segambar dengan Dia. Jadi kita ini adalah ciptaan yang paling disayangi Tuhan, yang paling dekat dengan Tuhan, bukan burung, bukan tanaman. Kalau burung atau tanaman Tuhan pelihara, apalagi kita. Jadi dengan ayat yang tadi kita jelas bahwa kita telah diberi kuasa untuk mengikat, untuk mematahkan, untuk apapun kuasa-kuasa yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Karena tadi firman tadi mengatakan bahwa ketakutan itu adalah roh yang membuat kita takut, dan Tuhan telah memberikan kita roh yang membuat kita memiliki kekuatan. Amin, saudara. Oke. Kemudian sebab Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, mari kita sedikit-sedikit membuka supaya kita belajar dikit-dikit, enggak banyak-banyak. Dikatakan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, ini untuk kita. Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita khawatirkan, Tuhan mengetahui. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Banyak yang kita inginkan, mungkin itu akan menjadi satu bumerang bagi kita, atau mungkin kita tidak bisa mengelolanya. Tidak mungkin seorang anak dikasih sebuah parang atau pisau karena dia tidak mengerti. Walaupun kita tahu itu mau dipergunakan untuk sesuatu, tapi karena umurnya, karena pengetahuannya, karena sesuatu hal yang akan membahayakan dia. Demikian juga dengan kita. Kalau seperti saya nggak bisa megang uang. Walaupun saya bisa mencari uang, tapi saya tidak bisa mengolah uang. Kenapa? Karena sudah saya alami pada waktu kita married ya, pertama kali kita menikah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga saya yang megang uang. Semuanya uang habis. Nggak ada. Akhirnya keributan terjadi, dan akhirnya para juri yang mengadili kita, udah, kalau begitu kamu nggak bisa megang uang. Oke, tapi kasih saya jajan ya. Soalnya kalau sama sekali nggak ada uang repot juga. Puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan mengelola duit dengan baik. Demikian juga kita. Tuhan, katakan tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu agar untuk mendatangkan kebaikan. Jadi itulah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Jadi di dalam hal kekhawatiran ini, mendekatlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Karena seperti yang tadi, seperti anak kecil tadi yang membawa pisau atau Tuhan akan mempercayakan kita sesuai dengan talenta kita. Pergunakanlah talenta kita yang ada, dan Tuhan akan meneruskan jalan kita. Dan kemudian di dalam Roma 8 ayat 31 juga dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau tidak, tadi kita udah berseru
udah dekat kepada Tuhan, tidak ada lagi lawan kita. Asal kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Jadi jangan lakukan jangan bersandar kepada kekuatan manusia. Sebab apa? Dunia ini dikuasai iblis. Kita tidak akan bisa melawan iblis yang umurnya udah ribuan tahun. Umur kita ini baru berapa tahun. Jadi hanya dengan kuasa Tuhan kita bisa berdiri tegak di bumi ini, di bumi yang penuh dengan dosa. Hanya dengan kemurahan Tuhan, hanya pada saat kita bersandar, Tuhan akan membungkus kita dengan kuasanya. Sebab iblis tidak akan dapat menjamah kita kalau kita tidak membuka celah. Kalau kita membuka celah, iblis masuk. Tapi kalau kita tidak membuka celah, iblis tidak akan bisa menjamah kita. Demikian firman Tuhan. Dan kemudian ayatnya yang ke-31 dikatakan dari mana tadi? Dari Matius 6. Mari kita baca sama-sama dari mulai biar saya membacakannya bagi saudara. Sebab itu ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya katakan tadi, carilah dulu kerajaan Allah. Ketika kita menemukan kerajaan Allah, kita tahu siapa rajanya di situ. Adalah Yesus. Yesus yang menjadi rajanya telah mengatakan, jangan kamu khawatir. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Walaupun itu wajar bagi hidup kita. Tapi ketika khawatir dan ketakutan itu menyerang kita, kita udah tidak wajar lagi. Kita akan menjadi orang yang kalah. Sebab tadi kita udah katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan saat ini mari kita masuk ke dalam kerajaan Allah, yang rajanya adalah Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri, yang akan menuntun kita, membimbing kita di dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Jadi Tuhan kita yang ajaib mengetahui apa yang kita butuhkan. Apakah engkau dalam keadaan sakit? Apakah engkau dalam keadaan bangkrut? Apakah engkau membutuhkan apapun? Tuhan yang adalah Raja kita mengetahui semua itu. Jadi oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut, lawanlah si iblis, maka ia akan lari. Itu firman Tuhan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang kekasih, kalau pada hari ini kita mempunyai kesusahan tersendiri, kita nggak tahu kesusahan esok. Jadi firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir untuk sesuatu yang belum kamu ketahui. Itu dari kamus Indonesia tadi ya. Kekhawatiran atau sikap berpikir yang berlebihan, terlalu cemas, atau sesuatu yang belum kita ketahui akan terjadi esok, cukup untuk hari ini aja. Kesusahan yang hari ini serahkan kepada Tuhan. Sebab kesusahan yang hari esok itu lain lagi. Jadi yang hari ini biarkan Tuhan yang bekerja. Kesusahan hari ini biarkan Tuhan yang deal dengan segala kekhawatiran kita. Apakah itu sakit penyakit, ataukah sesuatu pengharapan yang tidak pernah kunjung tiba. Semua itu terjadi dalam hidup kita. Hanya Tuhan untuk mengetahui apakah kita setia di dalam janji-janjinya, apakah kita mau tetap berada di dalam jalan Tuhan,
maka Dia izinkan segala sesuatu terjadi untuk kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat. Tetapi kalau kita meninggikan diri, Tuhan tidak akan pernah, Tuhan akan angkat tangan. Tapi ketika kita membutuhkan Tuhan, Dia akan bekerja bagi kita. Haleluya. Jadi di dalam, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kita lihat di Mazmur 55 ayatnya yang ke-23, coba kita lihat lagi untuk tambahan. Di dalam Mazmur 55, kalau di Alkitab ayatnya yang 23, kalau di medium di handphone atau di anu mungkin ayat 23. Mazmur 55 ayatnya yang 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi firman Tuhan menguatkan kita agar kita menyerahkan seluruh khawatir kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Semua firman Tuhan yang kita baca hari ini berkaitan semua. Serahkan kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau tadi saya bilang, kalau kita mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita belum mencapai, belum mendapatkan apa yang kita inginkan, yang membuat kita ragu, yang membuat kita takut, serahkan kepada Tuhan. Sebab kalau kita hidup di dalam Tuhan, dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bersandarlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Apapun itu yang menjadi harapanmu, apapun itu yang membuat engkau khawatir atau takut, percayalah Tuhan memberikan jalan keluar. Dikatakannya, carilah dahulu kerajaan surga dan segala kebenarannya, karena Dia adalah Raja kita, karena Dia adalah Tuhan kita. Dialah yang akan membuka kita jalan, Dialah yang akan menyingkapkan segala sesuatu. Jalan yang terhambat akan Dia buka. Kalaupun kita masih ada di dalam pergumulan kita, percayalah, di firman Tuhan dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kemudian ada satu lagi yang di kisah Matius 13 ayat 22 tentang benih yang ditaburkan. Di sana dikatakan di dalam Matius 13 ayatnya yang 22. Coba kita baca sama-sama. Matius, ini kisah tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ada dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, yang ditaburkan ini adalah orang yang mendengarkan firman. Jadi ini bukan orang di luar dari Kristen atau bukan orang yang tidak mengerti firman. Orang yang mendengarkan firman, tetapi dia khawatir. Di dalam katakan, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ada kalanya orang karena khawatir, karena keadaan dunia, karena tren dunia atau iming-iming kekayaan, membuat firman yang telah dia dengar tidak berbuah, tidak bertumbuh. Seringkali, banyak kali orang yang mengalami ini hanya karena kekhawatiran dunia ini. Takut, nanti aku ketinggalan zaman.
Orang udah beli ini, masa aku harus beli ini. Akhirnya iming-iming kekayaan itu membuat buah di dalam hidupnya tidak bertumbuh. Firman itu tidak bertumbuh. Jadi banyak hal yang sangat menyedihkan dalam hidup kita ini ialah karena kekhawatiran akan dunia ini, akan segala cara, segala gemerlapnya dunia membuat kita khawatir, dan firman itu tidak berbuah, tidak bertumbuh. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini seperti pohon yang harus dipupuk. Saudara, pohon itu bertumbuh dan berbuah karena pupuk. Tahukah saudara apa itu pupuk? Pupuk itu kotoran dan sampah. Seringkali kita menghadapi kotoran-kotoran kehidupan, sampah-sampah yang membuat kita khawatir. Tetapi kalau kita bertahan di situ, kotoran dan sampah itulah yang membuat kita kuat. Omongan orang yang gak mengenakkan kita, perbuatan orang yang seperti kotoran ya, kata-kata kotor atau apa, atau segala sesuatu yang seperti sampah, kalau kita bertahan justru itulah yang membuat kita bertumbuh. Kotoran dan sampah itulah yang membuat kita berbuah. Jadi kalau kita bertahan di dalam Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau kita di pihak Tuhan, bukan berarti semua jalan itu lurus, bukan semua jalan itu akan terbuka. No, Tuhan izinkan terjadi. Sama seperti pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Seharusnya mereka 40 hari bisa sampai ke tanah perjanjian, tapi mereka berkeliling 40 tahun. Kenapa? Supaya Tuhan membentuk mereka, agar mereka yang tadinya keras tengkuk, agar mereka dapat merendahkan diri dan mengenal kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kalau kita menghadapi sampah, menghadapi kotoran, percayalah, kita bertahan, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah. Itu janji firman Tuhan. Jangan takut dengan apapun yang kita hadapi, karena tadi kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kita sudah diberi kekuatan. Maju, jangan diam, lawanlah si iblis, maka si iblis akan lari. Carilah kerajaan surga dan segala kebenarannya, maka kita akan dipuaskan, segala sesuatunya itu akan ditambahkan. Karena apa? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita ada di sini bukan kebetulan. Karena apa? Karena kita mau bersekutu dengan Tuhan. Orang yang mau datang kepada Tuhan itu adalah orang yang dipilih Tuhan, yang datang, yang dipilih dari dunia ini, dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah sebabnya kita ada di sini, karena kita adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, yang akan meneruskan segala kehendak Tuhan dalam hidup kita, agar kita pun menjadi terang dan menjadi garam dimanapun kita berada, di keluarga kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, orang akan melihat dari hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan pagi ini, yang mana tadi telah dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan surga dan segala kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin.